Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jasper Channel bersama saya Jasmine Syagita Putri, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Jadi saksikan sampai selesai video ini. Penjajahan merupakan penguasaan suatu negara terhadap negara lain. Penjajahan akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di suatu negara dalam segala aspek kehidupan, baik itu aspek politik, ekonomi, agama, sosial budaya, dan juga terutama kemanusiaan. Bagi bangsa Indonesia, penjajahan merupakan pengalaman sejarah yang sangat pahit. Oleh karena itu, silih berganti dijajah oleh bangsa asing. Indonesia juga pernah berada dalam fase tersebut, ketika wilayah Nusantara dijajah oleh orang-orang Barat dan juga penjajahan Jepang dengan tujuan awal bangsa Barat yaitu menjelajah untuk mencari rempah-rempah ke wilayah Asia, dan tujuan awal Jepang yaitu untuk mencari pasukan tambahan untuk melawan Amerika di Perang Dunia Kedua. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia yang pertama, ada masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Lalu yang kedua, ada masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian de Elcano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Lalu yang ketiga, ada masuknya bangsa Belanda di Indonesia. Bangsa Belanda menginjakan kaki ke Indonesia sebenarnya terjadi dua kali. Yang pertama, rombongan Cornelis de Houtman pada tahun 1595, dan yang kedua rombongan dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck pada tahun 1598. Pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk. Lalu yang keempat, masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Mulai pada tahun 1942 sampai dengan 1945, Indonesia berada di bawah pimpinan pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang yang berlangsung kurang lebih dari 3,5 tahun mengakibatkan penderitaan lahir dan batin. Pada saat bangsa-bangsa Eropa hendak menguasai Nusantara, mereka harus berhadapan dengan penguasa lokal berupa kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang besar di wilayah Nusantara, serta kebijakan-kebijakan bangsa-bangsa penjajah mulai melakukan rasa keadilan, mengkoyak-koyak martabat dan harga diri, serta melahirkan penderitaan bagi rakyat di kerajaan-kerajaan tersebut. Lahirlah perlawanan. Semangat perlawanan tersebut merupakan bentuk nasionalisme yang paling awal, yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya kesadaran nasional. Adapun ciri bangsa dalam melakukan perlawanan, yang pertama ada bersifat lokal, yang kedua berpegang teguh pada pemimpin karismatik, yang ketiga ada perlawanan bersifat fisik atau mengandalkan kekuatan senjata. Lemahnya pendidikan membuat masyarakat Indonesia mengalami krisis pengetahuan dan jatuh dalam jurang kebodohan. Hal ini menjadi alasan mengapa penjajah Belanda, Jepang, dan Inggris mampu berkuasa di Indonesia. Dalam menghadapi penjajahan Belanda, seorang ulama karismatik yang memimpin pondok pesantren di Tebering, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, melakukan perlawanan secara aktif, progresif, dan bersifat non-kooperatif. Melalui didikan beliau, para santri tidak hanya belajar ilmu agama Islam, melainkan diajarkan bahasa Belanda, berhitung, berpidato, dan ilmu bela diri. Pasca Perang Dunia, kekuasaan penjajahan beralih ke tangan Jepang sebagai pemain baru dalam kancah berpolitikan internasional. Semua upaya yang Jepang lakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia gagal dijalankan dengan baik, di mana adanya pemberlakuan kebijakan Romusa dan Seikir atau kewajiban menyembah kepada Kaisar Jepang, Tenno Heika, ditentang keras oleh kaum muslimin di Indonesia.
mengenai hukum membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Asy'ari menyatakan bahwa umat Islam Indonesia wajib membela tanah airnya dari bahaya dan ancaman kekuatan asing. Resolusi jihad dapat dinilai sebagai manifesto nasionalisme Kiai dan ulama-ulama Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia yang baru saja dibangun pendiri bangsa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.